ارزقني di sini Rasulullah Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk kita semua, jadi ya untuk kita semua. Kumil laila illa qalila. Qama yaqumu kum. Itu artinya berdiri. Di sini kum perintah berdirilah untuk sholat. Bangunlah dari tidur untuk sholat. Al-laila di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit dari waktu malam. Jadi di malam hari bangunlah untuk sholat malam. Rasulullah itu kalau selesai sholat jamaah isya sudah tidak berbicara dengan orang. Beliau langsung istirahat. Jadi sholat malam isya, sholat isya itu seperti kalau upacara, laporan kepada inspektur upacara selesai. Nah, jadi kegiatan hidup selesai dengan sholat malam, sholat isya, terus istirahat. Nah nanti sekitar jam 1 Rasul bangun. Walaupun Rasul secara ini tidurnya Rasul itu hatinya tidak tidur. Hati Rasul tidak pernah tidur, hanya fisiknya saja. Bangun malamnya itu nisfun itu separuh, setengah. Kalau kita bulan Sya'ban itu nisfu Sya'ban, ya tengah-tengah bulan Sya'ban. Nisfahu setengah malamnya, atau awingkus
nakoso yang kusu itu berkurang atau berkurang minhu dari separuh dari malam tadi, qalila berkurang sedikit. Jadi kalau separuh malam ya berkurangnya mungkin sepertiga malam atau seperempat malam. Jadi berkurang niswahu separuhnya, awingkus atau kurangilah minhu dari separuh tadi, berkurang sedikit. Auzid zata yazidu menambah, atau zid tambahkan, lebihkan, alaihi dari separuh tadi, jadi lebihkan dari separuh, jadi bisa berkurang, bisa berlebih, bisa tepat separuh malam. Ada tiga keadaan waktu ya, separuh, kurang dari separuh, atau lebih dari separuh. Kemudian warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Secara tartil itu perlahan-lahan untuk difahami maknanya, dipahami isinya. Jadi Rasulnya orang Arab, firman Allahnya orang Arab, masih diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari, membaca Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan, supaya diresapi, dihayati maknanya, isi perintahnya, supaya paham apa maksud Allah dengan perintah tadi. Apalagi kita yang bukan Arab, harus diterjemahkan dulu supaya kita ngerti. Beberapa waktu yang lalu pernah kami rombongan ke Malaysia, dari Fakultas Syariah UIN ke Malaysia. Salah satu yang kita kunjungi itu Universitas Islam Internasional di Malaysia. Di Malaysia, di Kuala Lumpur ada Universitas Islam Internasional, ada perpustakaannya besar, gedungnya besar sekali. Nah, kita ketika masuk pertama kali di gedung perpustakaan Universitas Islam Internasional di Kuala Lumpur itu, ada satu meja besar, ada kaca di atasnya. Di situ terdapat terjemah Al-Quran dari berbagai bahasa seluruh dunia ini. Masya Allah. Jadi Al-Quran diterjemahkan dari berbagai bahasa. Ada juga yang bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jepang. Banyak sekali Al-Quran di atau meja besar pakai kaca. Nah ini. Jadi Masya Allah. Sekarang sudah ada terjemah Quran bahasa Palembang, Pak ya. Nah, sudah diterbitkan. Ya. Bahasa Palembang. Al-Quran diterjemahkan bahasa Jawa, ada sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi di sini warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan perlahan-lahan supaya difahami, dihayati, diresapkan maknanya, isinya. Inna, sungguh kami Allah, sanulqi akan, alqa yulqi itu mempertemukan, di sini maksudnya mempertemukan itu menurunkan, alaika kepadamu wahai Rasul ataupun kita semua, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Qala yaqulu qaulan, ini perkataan, maksudnya firman Allah yang berat. Nah, Quran. Maka di malam hari yang tenang, kamu habis tidur istirahat, bangun fresh. Tidur itu bukan lamanya, tetapi kedalaman kenyenyakannya, nyenyak. Tidurnya nyenyak, bukan tidur ayam, tapi nyenyak sekali sehingga fresh. Karena ketika tidur itu pemulihan.
Kemudian tidur juga detoksifikasi, racun-racun dibersihkan oleh lever. Maka tidur yang nyenyak itu bukan lamanya tetapi dalamnya. Maka di malam hari lalu kita bangun itu fresh, segar, otak kita pada gelombang yang sangat tenang. Kalau mempelajari sesuatu langsung masuk terekam secara kuat. Maka inna sungguh nasyiatal laili, bangun di waktu malam, iya itu bangun di waktu malam itu asyaddu wad'aw wa aqwamu qila. Asyaddu itu syadid, itu kuat, dahsyat. Asyaddu wad'an, lebih kuat untuk mengisi memori kita, mengisi pemahaman kita. Jadi akan lengket, menguat, mengendap yang sangat kuat, tidak mudah lupa. Wa aqwamu qila, dan di bacaan Quran di malam hari sesudah tidur tadi itu lebih berkesan. Nah ini, jadi dua kata ini menegaskan betapa pentingnya mempelajari, memahami Quran secara pelan-pelan tadi sesudah istirahat di malam hari. Inna nasyiatal laili, sungguh bangun di waktu malam setelah istirahat itu, iya bangun di waktu malam tadi, asyaddu wad'aw wa aqwamu qila. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Malam yang tenang mempelajari Quran itu lebih berkesan. Inna sungguh laka bagimu finnahari di siang hari itu sabahan tawila, ada kesibukan urusan yang sangat panjang, enggak habis-habis. Siang hari urusan yang tidak habis-habis. Maka malam hari itu lebih longgar, lebih tenang, lebih meresap untuk mempelajari Al-Quran. Inna sungguh laka bagimu finnahari, hidup di siang hari, sabahan tawila, sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang enggak habis-habis. Ayat 8, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, dan ingatlah, zikirlah, sebutlah, isma rabbika, nama Tuhanmu, berzikir di malam hari dan juga siang. Zikir itu yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, supaya selalu zikir, ingat terus kepada Allah. Wa tabattal, dan beribadahlah ilaihi, kepada Allah, tabtila, dengan ibadah yang sepenuh hati, ibadah yang sungguh-sungguh. Siapa Tuhan itu? Rabbika, Tuhanmu itu, Rabbul masyriqi wal maghribi, Tuhan yang mengendalikan, yang mengatur, yang mengelola seluruh alam semesta dari timur dan barat. Al-Masyriq, ada salat syuruk ya. Salat syuruk itu salat terbitnya matahari di timur. Salat maghrib, salat matahari terbenam di barat. Kalau ada timur, ada barat, tentu ada selatan, ada utara. Nah, ini alam semesta. Ada timur laut, ada barat laut, ada barat daya, ada tenggara. 6, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 penjuru. Artinya seluruh alam semesta. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah, illa huwa, kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah itu sebagai pelindungmu. Jadi
Orang-orang beriman ini tenang sekali hidupnya karena setiap saat ada pelindung Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Allahnya sendiri sudah sangat maha kuasa, apalagi dengan aparat-aparat Allah, para malaikat. Setiap manusia ini malaikat yang menyertai berapa? Ibu-ibu, bapak? Paling tidak 4. Raqib atid, malaikat hafadzah, depan belakang. Jadi malaikat-malaikat ini aparat Allah yang la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa saja yang diperintah Allah, tidak pernah berhenti. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi wadhkurisma rabbika, ingatlah terus nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Siapa Rabbun tadi? Rabbika tadi, Rabbika Tuhanmu, Rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhannya timur dan barat, juga Tuhannya selatan dan utara, terus seluruh alam. La ilaha, tiada Tuhan sesembahan illa huwa, kecuali Dia. Fattakhidhu, maka jadikanlah Dia Allah. Salah ittakhadha, takhidhu mengambil. Ambillah Allah Dia itu wakila, sebagai pelindungmu. Wasbir, dan bersabarlah kamu ala atas segala apa saja yaquluna, yang dikatakan oleh orang-orang kafir di Quraisy, di Mekah. Nah, ini ma yaquluna, apa saja yang mereka katakan. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka hajron jamila, dengan cara meninggalkan yang baik. Dengan cara meninggalkan yang baik. Ini nanti perlu dipelajari tafsirnya, ini apa ini. Sudah 10 ayat Bapak-bapak sebagai pembuka pembicaraan. Prof. Edi Armanto, silakan. Ibu dan Bapak sekalian, jadi saya teringat sekitaran tahun 2012 sampai 2013 gitu. Ya. Jadi saya menghadiri satu kajian tafsir tentang Al-Muzammir ini, ayat 9 ini, di University ini, Malaysia Terengganu, UMT. Nah itu ya, karena saya ngajar di situ, saya pahami. Jadi saya bertanya kepada Ustadz tuh. Ustadz, saya minta penjelasan di ayat 9 ini, Al-Muzammir ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya waktu itu, menyebutkan dirinya sebagai Tuhan di ayat 9 itu timur dan barat, tidak utara selatan. Nah, itu pertanyaan itu ya. Saya ingat betul sampai hari ini pertanyaan saya itu kan. Sebenarnya saya bertanya bukan saya yang menguji, betul-betul saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Tuhan timur dan barat, bukan utara dan selatan. Nah, ilmu pengetahuan yang saya dapat di situ, nah sekarang saya sampaikan kepada kita semua. Jadi ada 4 alasan penting yang perlu kita ketahui. Ini salah satu tafsir daripada Al-Muzammil ini, ayat 9 ini. Jadi 4 alasan ya disebutkan oleh Ustadz itu berdasarkan tafsir yang dia jelaskan ya kepada kami di dalam forum itu. Pertama adalah timur dan barat itu adalah cerminan daripada peredaran bumi. Nanti saya jelaskan itu. Ini nomor 1 ya. Jadi bumi ini berputar di timur dan barat. Yang kedua, timur dan barat itu mencakup seluruh permukaan bumi. Nah, mengapa begitu? Nanti saya juga jelaskan. Jadi yang pertama tadi adalah peredaran bumi, yang kedua mencakup seluruh permukaan bumi, itu garis lintang itu. Yang ketiga, timur dan barat itu lebih relevan dalam kehidupan Islam, ya. Dan yang terakhir, mana teologis adalah timur dan barat itu, timur itu adalah permulaan dan barat itu adalah akhir. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu dari 4 itu. Mengapa timur dan barat itu adalah peredaran bumi? Bumi kita ini kan dalam planet itu seluruhnya itu adalah ada matahari. Matahari itu jaraknya mungkin sekitar 6 juta kilometer dari sini, jauh sekali, ya. Nah, bumi itu berputar 2 kali, ya. Bumi itu pertama ini matahari itu pertama bumi itu memutari matahari dulu.
Nah, ya, dia mutari matahari. Buminya, bukan matahari memutar ini, karena matahari itu lebih besar daripada bumi. Nah, itu putaran pertama. Putaran kedua, pada saat dia mutari matahari itu, dia berputar, dirinya sendiri berputar. Nah, aja itu. Rotasi. Iya, rotasi. Dia berrotasi nah, dan itu. berevolusi. Jadi dia memutari matahari, kemudian dia sendiri pada saat dia memutari itu, dia berputar juga. Nah, itu. Nah, dia berputar itu dari kanan ke kiri, ya. Nah, jadi berputar. Jadi 2 kali putaran. Nah, karena 2 kali putaran itu tidak relevan kalau kita membicarakan utara selatan. Karena utara selatan itu kan kalau di sini kan artinya atas bawah kan. Nah, jadi kalau dia mutar itu dia kanan kiri. Nah, gitu. Nah, jadi utara lebih relevan dan kehidupan itu ya. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, karena dia tuh kehidupan dia tuh mutar 2 kali begitu, maka semua kehidupan yang ada di utara sama selatan itu di dalam satu garis yang sama. Jadi kalau misalnya garis lintang ya, garis bujur ya. Kalau garis bujur itu garis yang mendatar itu kan. Kalau garis melintang itu yang membelah bumi. Nah, kalau garis yang utara selatan itu sama, nah itu artinya misalnya yang di selatan itu azannya kapan, di utara itu sama azannya waktunya. Tapi kalau dia garisnya itu dari kanan ke kiri, ya itu yang saya bilang tadi, bujur. Jadi membelah bujur tadi, memotong tadi, nah itu beda dia. Jadi beda. Oleh karena itulah orang mengatakan bahwa sering sekali kita mendengar bahwasanya azan itu 24 jam. Mulai dari timur ya sampai ke barat berputar lagi 24 jam tidak berhenti. Nah, itu alasannya ya. Jadi timur dan barat. Jadi mencakup yang kedua penjelasannya itu ya. Jadi yang ketiga adalah relevan dalam waktu kehidupan kita seluruh. Ibu dan Bapak sekalian, memang kalau kehidupan manusia itu memang berurusan dengan timur dan barat. Ya, mengapa sangat relevan? Lihat kita waktu sholat. Ya. Waktu sholat tuh kita lihat pada saat kapan matahari bumi itu berputar dari matahari, pada saat itu nah kita menjaga waktu sholat ya. Misalnya pada saat dia pertama kali ketemu dengan matahari, dia sendiri berputar, nah ini baru muncul ini ketemu waktu subuh. Pada saat dia berhadapan langsung dengan matahari, ketemu waktu zuhur dan segala macam. Nah itu loh ya. Kemudian yang keempat adalah makna teologis. Timur dan barat itu adalah, timur itu adalah simbol permulaan. Kalau barat itu simbol daripada akhir. Nah, itu makna teologisnya di situ ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, walaupun ini kita hati-hati betul ya, makanya saya mengatakan saya minta rekam terus apa yang saya bicarakan kepada HP saya ini supaya apabila salah nanti dia mengoreksi sendiri. Kan program ini dia ngoreksi. Prof katanya ini nih yang Prof bicarakan tentang penjelasan ini keliru, yang benar ini. Nah itu, ini HP saya sudah memprogram itu HP. Jadi saya maka hati-hati juga ya. Ya namanya selaku manusia belum tentu apa yang saya bicarakan benar, tapi insya Allah lah direkam oleh si HP ini ya. Nanti dia merespon saya kalau dia salah. Nah itu. Ibu dan Bapak sekalian, itulah yang cuma 9 itu saja, ayat 9 itu saja yang saya angkat sedikit saja sebetulnya. Pertanyaannya tadi ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dirinya dialah ya Tuhan timur dan barat, tapi tidak menyebutkan utara dan selatan. Sebab kalau di utara selatan itu sama. Ya. Apalagi kalau di selatan itu tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi negara kita ini negara terakhir yang ada di selatan, kecuali yang Australia ya. Setelah kesananya itu kutub selatan. Tapi kalau di utara itu banyak negaranya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ediamarto, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ada timur dan barat. Memang tadi bumi itu diputar oleh Allah, pada dirinya berputar. Itu namanya rotasi bumi. Jadi dia berputar, sambil berputar tadi mengelilingi matahari. Jadi berrotasi dan berevolusi. Terus dari situlah ada waktu. Satu putaran bumi ini 360 derajat. Nah, terus setiap 15 derajat itu 1 jam. Dunia sepakat bujur 0 itu di kota Greenwich di Inggris. Maka lalu ada GMT, Greenwich Mean Time. Nah, WIB ini 105.
105 derajat itu perjalanan WIB, maka kita 7 jam lebih dulu dari Greenwich Mean Time. Saya dulu tiap pagi jam 6.15 pagi itu mendengarkan siaran bahasa Indonesia dari BBC London itu. Dia mengatakan pukul 23.15 waktu Greenwich, pukul 6.15 waktu Indonesia bagian barat. Kita 7 jam lebih dulu. Nah kalau dengan Mekah kita ini 4 jam duluan. Jadi kalau di Mekah itu jam 5, kita 4 jam lebih dulu. Nah, 6, 7, 8, 9 pagi. Jadi kalau Jumat pagi jam 9 buka TV pakai parabola atau IndiHome, nanti sholat subuh di sana. Kalau Jumat pagi kita pas buka, nanti sering imamnya membaca surat Az-Sajdah dan surat Al-Insan. Dulu sudah pernah sampaikan Ustadz Nur, nanti kapan-kapan kita coba di masjid kita mengikuti Rasul. Rakaat pertama Al-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Pelan-pelan di umatnya dikasih informasi. Ya, bagus. Jadi luar biasa tadi penjelasan Bapak Edi Armanto, timur sebagai awal, barat sebagai penghabisan, pengakhiran. Ya, pemulaan. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih. Berikutnya Ustadz Ibar bisa menambahkan informasi untuk kita. Oh ya, ada pertanyaan Ibu, silakan. Ini pakai ini supaya jelas untuk semua. Sudah hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Ya. Pagi ini sangat menarik sekali. Nah, yang saya tanyakan di sini, Ustadz, pada ayat kedua. Ayat kedua. Bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Ya. Nah, sebagian kecil ini apa maksudnya? Terus yang ke ayat ketiga, yaitu 1/2 kurang sedikit dari itu. Keempat, atau lebih dari 1/2 itu, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya. Terus di catatan kaki sini, ya, salat malam hukumnya wajib sebelum ayat ke-20. Ini maksudnya apa? Jadi untuk sholat tahajud ini hukumnya sunnah atau wajib? Ya. Terima kasih. Karena di catatan kaki ini kok salat malam hukumnya wajib sebelum ayat ke-20. Terus yang saya tanyakan di sini, kita pada malam hari itu, jadi intinya diwajibkan membaca Al-Quran gitu, Ustadz. Terima kasih. Jadi antara tahajud sama baca Al-Quran itu apa seimbang pada malam hari? Itu aja Ustadz, makasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali untuk kita semua. Sholat malam itu bagi Rasul wajib, tapi kalau bagi kita umat itu sangat dianjurkan. Jadi kalau Rasul itu wajib. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun musafir. Jadi kalau kita bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita musafir itu bisa mengikuti Rasul, tidak ada sholat sunat, rawatib enggak usah. Tetapi Rasul walaupun musafir tidak pernah meninggalkan 2 sholat, yaitu sholat malam dan sholat qobliyah subuh. Nah itu betapa hebatnya. Jadi kalau kita musafir itu sholat wajibnya pun bisa dikosor kan, yang 4 jadi 2. Nah, jadi kalau kita musafir masuk masjid, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Nanti apa qobliyah nggak usah. Apalagi syukur wudu nggak usah. Kalau kita pergian itu sholat wajib saja. Nah, jadi bagi Rasul itu sholat malam itu wajib. Tapi kalau bagi kita sangat dianjurkan. Ini nanti kaitannya dengan surat Al-Isra Ustaz ya, Ustaz Nur ya. Nanti fatahajat bihi nafilatan lak wa minal laili fatahajat bihi nafilatan fatahajat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini luar biasa sekali. Nah ini yang tadi ayat 2 ini, kum bangunlah kamu alaila di malam hari
illa qalila. Kecuali qalil itu sedikit. Kalau banyak katsir. Nah, sedikit ini kayaknya sedikit dari waktu malam. Nah, jadi berarti bangun dengan tidurnya banyak bangunnya. Nah, jadi kalau malam itu dihitung misalnya yang disebut malam nian itu sebenarnya kalau maghrib itu masuk malam ya. Tapi kalau ngisya, nah itu sudah malam nian. Misalnya jam 7 ya. 8, 9, 10 ini sepertiga malam pertama, 11, 12, 1 sepertiga malam kedua tengah-tengah. Nah, inilah tidur yang harus tidur. Karena kalau kita mendengar ceramah Dr. Cahyono, seorang dokter yang menekuni dunia herbal juga, itu jam mulai 11 malam selama 2 jam, 11, 12, 12, 1, 2 jam itu waktu yang sangat bagus untuk istirahat total. Disitulah terjadi detoksifikasi tubuh kita. Jadi kalau kita tidur, usahakan sebelum jam 11 sudah tidur. Nanti tadi ya 8, 9, 10 itu sepertiga malam pertama, 11, 12, 1 ini sepertiga malam tengah-tengah ini yang kalau bisa tidurnya nyak. Nah kemudian tadi 2, 3, 4, nah ini sepertiga malam terakhir, inilah waktu yang sangat mustajab setiap malam. Nah itu ada sabda Rasul, setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi melihat siapa-siapa yang beristighfar diampuni dosa-dosanya, siapa yang berdoa dikabulkan doanya, siapa yang bertobat diterima tobatnya. Nah luar biasa sekali. Nah jadi kalau ini sedikit dari malam. Kemudian masih kelanjutannya nisfahu separuh malam, bangunnya itu separuh malam, awingkus atau nakoso yang kusu kurang dari separuh malam. Nah, kurang sedikit, minhu qalila, kurang sedikit. Tapi juga bisa au atau zid, tambahkan alaihi pada malam hari itu. Jadi ini luas ini. Separuh malam, kurang dari separuh, atau lebih dari separuh. Nah, jadi ada tiga waktu yang disebutkan di sini. Kata Ustadz Adi Hidayat itu, usahakan sekuat tenaga paling tidak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Paling tidak. Jadilah itu sudah sholat malam. Untuk hati-hati lagi, kita bisa mengikuti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Juga ada hadisnya ada itu. Sholat malam sudah dicicil sebelum tidur 2 rakaat. Oh ya maaf. Terus ditutup witir 1 rakaat. Jadilah. Ini yang sering dikatakan Pak Haji Sarmidi. Pernah cerita saya, Pak Burhan, saya usahakan pokoknya sebelum tidur saya sholat 2 rakaat, salam, terus 1. Nah ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu tiap malam mesti sebelum tidur sudah sholat malam dan sholat witir. Witir itu hanya ganjil sebagai penutup. Nah, sudah dicicil, tenang. Nanti kalau bangun tidur tinggal sholat 2 rakaat terus. Nah, kalau sahabat Umar ini orang yang selalu sholat malamnya setelah bangun tidur. Dua-duanya menghadap Rasul, konsultasi, ya Rasulullah, ini sahabatku Umar ini selalu bisa bangun sebelum subuh, lalu sholat malam 2 rakaat terus ditutup witir. Nah, terus kalau Abu Bakar, kalau aku sholat dulu 2 rakaat terus baru tidur. Dua-duanya dipuji oleh Rasul. Wahai sahabatku Abu Bakar, engkau orang yang sangat hati-hati. Tidak ada malam hari yang berlalu tanpa sholat malam. Nah, dengan Umar, wahai Umar, engkau adalah orang yang kuat. Selalu bisa bangun sebelum subuh. Jadi dua-duanya benar semua. Masyaallah.
Dua-duanya benar semua, dua-duanya bagus semua. Yang bagus itu yang malam hari tidur terus, nggak pakai sholat malam. Masya Allah. Nah kemudian di samping sholat malam, ini ada satu amalan yang luar biasa, yaitu mengkaji Quran secara pelan-pelan, tartil, dihayati maknanya. Ini lebih meresap, lebih berkesan. Nah, di sini inna sungguh nasyiatal laili, bangun di waktu malam itu ya asadu wat'aw wa aqwamu qila, lebih kuat mengisi jiwa kita dan lebih meresap pengkajian kita dengan Al-Quran tadi di waktu malam tenang. Ini sering saya sampaikan seperti pesan Rasul pertama kali ketika tiba di kota Madinah ketika hijrah. Rasul 13 tahun membangun akidah, keyakinan di Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa sebetulnya bedanya rukun Islam dan rukun iman? Rukun Islam itu ada 5 ya. Sholat, puasa, zakat, haji. Kalau iman itu rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan, takdir. Ya. Apa bedanya rukun Islam dan rukun iman ini apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu-ibu, apa bedanya rukun Islam dan rukun iman? Yang 5 sama 6 tadi. Nah, betul. Betul, bersama Ibu. Rukun Islam dilaksanakan kelihatan. Ini kelihatan, rukun Islam ini kelihatan, syahadat. Orang yang mau masuk Islam syahadat disyahadatkan. Tirukan ya, itu syahadu la ilaha illallah. Nah, kelihatan, salat kelihatan, puasa ya kelihatan, wong jam 2 siang kelihatan lemes itu hari puasa ya. Nah, kemudian zakat kelihatan, haji kelihatan. Jadi ini Islam ini lahir, secara lahir. Nah, kalau rukun iman ini amal batin, rohani, gak kelihatan. Iman kepada Allah, nah, gak kelihatan. Kadang-kadang kalau kita kaji Quran itu banyak firman Allah ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wah, ini panggilan kesayangan. Hanya orang beriman yang dipanggil Allah. Itu ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali dalam Quran yang orang beriman saja. Kemudian juga firman sabda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan akhir, falyaqul khairan, hendaklah selalu berkata-kata yang baik-baik. Aul yasmut, atau diam saja kalau enggak bisa baik. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jangan sampai mendolimi tetangganya. Baik dengan bau makanan, suara, maupun pohon kita yang menjulur ke tanah tetangga, daunnya ngotori. Itu kalau tanaman kita menjulur ke tetangga, ada mangga atau apa, itu buahnya maka sudah bukan milik kita lagi, yang di atas tetangga itu. Saya punya tanaman pohon salam, daun salam atau bunga apa itu, kalau yang ke tetangga ke Pak Tanto itu saya potongi semua di pagar. Jangan sampai daun sirih yang menjalur ke tetangga itu saya potongi semua. Jangan sampai mengganggu. Nah, jadi fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa itu Ustaz Nur? Apa? Hormatilah tamu. Nah, itu yang iman-iman tadi itu keyakinan yang tidak terlihat. Nah, maka yang dipanggil orang-orang beriman, sudah beriman saja dipanggil. Ini panggilan kesayangan. Nah, kembali tadi apa tadi pembicaraan kita tentang mengkaji Quran di malam hari, sholatnya, mengkaji Qurannya itu lebih meresap. Nah,
lebih menghayati. Nah, jadi Bu Jail tadi pertama soal waktu ada 3 ya, bisa separuh persis, bisa berkurang dari separuh, bisa berlebih dari separuh, terserah masing-masing kita. Kalaupun sibuk sekali, capek sekali, setidak-tidaknya paling tidak usahakan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu sudah masuk. Nah, kalau untuk hati-hati lagi selamat, pokoknya habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, udah 2 rakaat tambah 1. Itu kata Ustadz Syekh Ali Jabir, sudah tercatat kita sebagai ahli sholat malam, ahli witir. Nah, jadi ini bukan wajib, tetapi bagi kita umat Muhammad sangat dianjurkan. Jadi namanya ibadah tambahan. Ibadah tambahan. Kalau kita lakukan, dan yang paling senang itu Allah sesuatu yang ajak. Walaupun sedikit tapi ajak terus menerus. Seperti berusaha sekuat tenaga, apapun kesibukan kita, sebelum tidur baca surat Sajdah sama Al-Mulk. Wah, ini perjuangannya luar biasa. Ini kalau sudah capek banget, waduh, tetap harus baca. Nah, nanti terus. Mungkin Ustadz Ibar bisa menambahkan informasi untuk pertanyaan ini. Silakan. Tadi mana mic? Oh, Ibu, mic-nya sudah ada? Ya. Nanti Ibu kalau mau bertanya biar situ aja, yang lain bisa bertanya. Silakan Ustadz Ibar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat daripada surah Al-Muzammil ini sangat berkorelasi dengan ayat Al-Muddatsir karena memiliki makna yang hampir sama. Ya, Muddatsir ayat yaitu, surat berikutnya ya. Ya, surat karena ini menyangkut masalah panggilan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ya ayyuhal muzammil ini panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lebih menguatkan diri pribadinya dengan banyak beramal ibadah. Namun ketika surah Al-Muddatsir adalah panggilan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah. Maka sebelumnya diawali dengan turunnya ayat pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul ini punya kebiasaan, Pak. Jadi kalau dia dalam waktu-waktu tertentu berkholwat di Gua Hira, Pak. Maka pada suatu ketika turunlah ayat yang pertama kepada Rasulullah ini, Al-Qalam ini. Maka ketika Al-Alaq, Pak. Ya, Al-Alaq. Maka kondisi tersebut membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedikit agak kaget, Pak, karena menyaksikan secara langsung malaikat Jibril. Namun setelah turunnya ayat Al-Alaq ini dalam waktu yang cukup lama, lebih kurang 3 tahun, maka tidak turun lagi ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun Rasulullah mengharapkan untuk kedatangan malaikat Jibril. Namun setelah itu 3 tahun kemudian sebagian ulama tafsir mengatakan maka malaikat Jibril menampakkan wujudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bumi dan langit. Maka seketika itu Rasulullah menjadi ketakutan, Pak. Sehingga dia pulang menemui istri beliau Khadijah, meminta agar Khadijah menyelimuti beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselimuti. Maka setelah diselimut itu datanglah malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Rasulullah agar menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi surah Al-Muzammil ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dalam perjalanan dakwah Rasulullah begitu banyak tantangan dari kaum kafir Quraisy sehingga mengatakan Nabi itu adalah orang gila atau tukang sihir. Maka dalam keadaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pulang dalam keadaan yang kurang bersemangat untuk menyelimuti agar Khadijah istri beliau menyelimuti Rasulullah. Maka dalam keadaan seperti itu turunlah ayat ini, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berkelumun atau orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari untuk solat. Maka sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh ibu-ibu, sebelum syariat perintah solat kepada
kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu persisnya pada saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, maka sholat tahajud ini adalah bagian daripada kewajiban umat Islam. Wa milan laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Agar kedudukan kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sholat tahajud ini hukumnya wajib. Namun ketika turun ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, perintah sholat kepada Rasulullah, kedudukan sholat tahajud ini menjadi sunat hukumnya, dan bagi umat Rasulullah berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Namun demikian tetap saja sebagaimana Ustaz Burhan menyampaikan tadi, bahwasanya sholat tahajud ini bagi Rasul tetap dinyatakan wajib. Kemudian nisfahu awin qus minhu qalila au zid alai warattilil qur'ana tartila. Setelah menyebutkan tentang waktu pengerjaan sholat tahajud ini, atau sebagian seperdua atau sepertiganya dalam kondisi sekarang ini, warattilil qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Para ulama tajwid memberikan 3 kategori tentang bacaan tartil. Yang pertama adalah tahqiq. Jadi metodologi bacaan tartil itu ada 2. Tahqiq itu artinya bacaan yang sangat pelan dan lambat. Kalau kita boleh contohkan misal seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadwir. Tadwir itu di pertengahan antara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketiga adalah hadar. Hadar itu bacaan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Semua itu adalah bagian daripada bacaan tartil, metodologi untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Namun tetap sesuai dengan hukum-hukum bacaan yang ditentukan oleh para ulama tajwid ini, bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Barangkali ini saja dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Ibar, Masya Allah. Di sholat malam ini lalu kaitkan dengan Isra Mi'raj yang 5 waktu ya. Jadi Ustadz Haji Danarto, ada yang bisa disumbangkan? Atau Ustadz Sulian Jaya, silakan, yang bisa disumbangkan untuk kita. Baik, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kita belajar, Kiai, semakin tahu kita tidak tahu. Ya. Semakin digali semakin dalam, semakin digali semakin dalam, semakin tahu kita itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya. Masya Allah. Dari penjelasan Ustaz Aibar Mualim tadi, saya teringat dengan ini ada korelasi dengan Al-Quran. Ada seseorang yang super sibuk. Ya, super sibuk. Super sibuk. Jadi sulit untuk membagi waktu. Ya. Bertanya sama Kiai, Kiai, bagaimana caranya biar saya itu bisa lebih happy, lebih giat dalam bekerja, dan tidak ada kehampaan dalam hati ini. Tidak hampa ya? Tidak hampa. Jadi sama Kiai itu dijawab seperti ini, baca Al-Quran. Padahal dia tidak punya waktu, tapi disuruh malah baca Al-Quran. Agar tujuannya apa? Agar katanya waktumu itu berkah. Nanti berkah dan lebih indah lagi, lebih bisa bagi. Tidak ada korelasi sepertinya. Tetapi begitu dia mempraktekannya, ternyata waktu yang selama ini terasa sempit, sulit, dengan dia baca Quran itu jadi lapang, menjadi lebih lapang. Masya Allah. Nah ini kan luar biasa ya. Bahkan kami pernah berjumpa lagi sama yang bertanya ini, di meja kerjanya itu ada Al-Quran, dan bahkan sampai saat ini di kantongnya pun ada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang kalau benar-benar
dibaca sampai dari hati seperti kata Kiai minggu kemarin itu, seorang sahabat mengibaratkan kalau Al-Quran itu diturunkan untuk kepada dirinya, dirinya, satu huruf saja, satu ayat, bahkan satu huruf saja, maka akan pingsan. Masya Allah. Jadi itu aja. Jadi semakin belajar, semakin tahu. Kita itu tidak tahu. Bahkan penjelasan Rabbul Masyriqo ini wa Rabbul Maribain tadi disambung dengan surah Ar-Rahman, itu Masya Allah. Masih ada korelasi dengan surah-surah yang lain itu semakin indah. Dan tadi ngomong juga sama beliau tadi, memang katanya Ustaz Lian, kita tidak pernah dengar uang selatan atau uang tenggara, tapi uang mana? Uang barat. Uang barat. Atau uang timur. Uang tenggara nggak pernah. Tidak ada dengar uang tenggara gitu. Masya Allah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sujan, saya Masya Allah luar biasa sekali ya. Quran ini semakin dipelajari dapat ilmu yang baru lagi, itu tidak pernah berhenti. Masya Allah. Ustaz Nur bisa menambahkan untuk kita? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Muzammil ini kalau kita melihat daripada asbabun nuzulnya adalah bahwasanya para tokoh Quraisy berkumpul, kemudian di antara kaum kafir Quraisy ini ada yang berkata, coba pendapat kalian tentang Muhammad itu apa? Muhammad itu siapa? Kemudian di antara orang kafir Quraisy ada yang mengatakan bahwa dia adalah dukun. Ada yang mengatakan di antara bukan dukun, dia itu adalah orang gila. Ada yang mengatakan lagi dia itu penjahat dan lain sebagainya. Kabar ini kemudian terdengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika mendengar kabar ini, Rasulullah kemudian merasa sedih yang sangat mendalam atas tuduhan daripada kaum kafir Quraisy bahwa dirinya adalah orang gila, penyihir, tukang ini dan lain sebagainya. Kemudian barulah turun ayat surat Al-Muzammil ini. Jadi surah Muzammil ini khususnya dari ayat 1 sampai ayat 10, kalau dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab tafsir Jailani Al-Jailani, ini adalah merupakan surah yang menceritakan tentang ketakutan yang sangat mendalam diri Rasulullah SAW. Jadi ketika kita merasa takut, merasa gundah, merasa pokoknya bingung, stres, maka ini solusinya. Ayat 1 sampai 10. Ayat 10. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ada 6. Yang pertama adalah salat malam. Salat malam sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, waktu-waktu salat malam yang utama. Kemudian yang kedua, warattilil Quran. Baca Quran. Jadi setelah tahajud itu usahakan baca Quran. Bahkan para orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, kalau tahajud itu 1 rakaat sampai khatam Al-Quran. Seperti halnya sahabat Utsman. Utsman itu sering menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat dalam sholat tahajudnya. Masya Allah. Jadi di dalam sholat tahajud kita perbanyak baca Al-Quran. Atau kalau misalnya tidak hafal Quran, bahkan pernah saya sampaikan bahwa buka Al-Quran. Buka Al-Quran, kalau kita bisa bacanya lancar, buka, kemudian usahakan berurutan dari surah Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai khatam. Kalau tidak kuat seperti sahabat Umar, paling tidak kita ya ada baca Al-Quran dalam sholat kita dari awal sampai akhir, bukan saja di luar sholat. Jadi luar biasa. Warattilil Quran. Jadi kalau kita memiliki gundah, memiliki kemudian stres dan lain sebagainya, sholat malam, baca Al-Quran. Yang ketiga adalah wadhkur. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Wadhkur, berzikir. Wadhkurisma rabbika.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir. Di antaranya afdhalul zikri la ilaha illallah. Bahwa sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nah. Kemudian yang keempat apa ini? Wasbir, dan bersabarlah. Ya, bersabar. Sabar. Jadi yang pertama adalah salat qiyamul lail, salat malam. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Ibar bagaimana cara tartil. Kemudian yang ketiga adalah zikir. Yang keempat adalah sabar. Kemudian yang berikutnya adalah sebelumnya tadi ada watabattal ilaihi tabtila. Apa artinya watabattal ilaihi tabtila? Beribadahlah kamu kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Beribadahnya dengan sepenuh hati, baca Quran sepenuh hati, dihayati. Kemudian sholat tahajud juga sepenuh hati, zikir juga sepenuh hati. Kemudian yang terakhir adalah wahjurhum jahrong jamila. Apa? Hajrong jamila. Hijrah. Tinggalkan. Ketika kita ada di suatu daerah yang daerah itu adalah tidak memungkinkan kita untuk berdakwah, maka tinggalkan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Ini kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena surat ini turun di kota Mekah, mendapatkan intimidasi, mendapatkan ini dari kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah itu saja. Jadi simpulannya kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab tafsirnya, jika kita gundah, kita merasa ini, maka lakukan di surah Al-Muzammil dari ayat 1 sampai 10. Yang pertama adalah qiyamul lail, baca Al-Qur'an dengan tartil, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, zikir kepada Allah, sabar dan menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak sehat. Kemudian yang terakhir ada tambahan ya, watawakal ya. Ada watawakal ya. Wattakhidhu wakila. Wattakhidhu wakila. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silakan. Jadi lanjut dari Ustadz Nur tadi, imam kita Kiai, kalau dia biasa qiyamul lail, kita makmumnya itu lebih asik dibandingkan dengan imam-imam yang mereka tidak melaksanakan qiyamul lail. Belum terbiasa. Dan itu memang luar biasa terasa dengan kita. Sebab begitu mereka qaul awal dengan takbir, itu rasanya sudah lain. Jadi ada aura, ada auranya. Tarikan energinya itu luar biasa. Apalagi mereka yang memang penghafal Al-Quran dan memang sudah terbiasa dengan seperti kata Pak Ahmad ini. Allah a'lam bishawab. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Nur dan Ustadz Sulian. Masya Allah luar biasa. Sebagai penutup, kita mohon Pak Haji Hambali. Sudah disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan ayat ini perkataan berat. Allah akan menurunkan perkataan berat. Ini kan kewajiban kepada Nabi Muhammad sebenarnya, solat malam ini. Kenapa? Al-Quran itu kan banyak berisi hudud, perintah, takwa, sejarah dan lain sebagainya. Jadi itu berat bagi Rasul kalau tidak dipandu dengan solat malam tadi. Nah, perkataan berat di sini juga bagi mereka yang umat Rasul yang kita ini untuk melaksanakan sholat tahajud itu, kalau bukan hidayah dari Allah memang terasa berat. Itu makanya orang yang melaksanakan sholat tahajud malam itu walaupun berat dia paksakan untuk berwudu dingin dan sebagainya, pahalanya berat. Berarti sedikit orang yang seperti itu. Kita sholat, orang tidur. Itu disebutkan oleh Rasul. Orang yang lagi tidur, kamu sholat. Berarti di situ ada pemaksaan untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah pada malam hari itu memang ada terasa khusyuk. Kemudian hasilnya siangnya kita tenang.
tenang, rasa tenang walaupun buntu. Jadi la khaufun alaihim. Nah, jadi Allah melapangkan hati kita. Makanya aqimilis shalah, ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian orang yang melaksanakan sholat tahajud itu Allah akan mengangkat derajatnya. Maqamam mahmuda. Jadi amun kita ni insya Allah lah terbiasa. Seperti kata Ustaz Jaya tadi, kalau imam yang biasa melaksanakan sholat tahajud, kita menjadi makmumnya itu rasanya nyaman, full, ya. Nah, lain dengan orang yang belum terbiasa benar. Nak ujian baru tahajud. Nak ada hajat baru tahajud. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu mengingatkan hari ini diaturi ke rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.